Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa dengan saya, Mas Ad Yusuf. Dalam kelas ini kita akan belajar tentang editing video menggunakan Adobe Premiere. Kenapa kita menggunakan Adobe Premiere? Beberapa keunggulan dari Adobe Premiere adalah fiturnya yang sangat lengkap dan fleksibilitas untuk customasi dalam proses editing. Sebenarnya ada beberapa software yang cukup populer yang biasa digunakan dalam proses editing seperti Final Cut untuk Mac user, Sony Vegas, DaVinci Resolve, Avid, dan lain-lain. Untuk software yang versi free ada beberapa pilihan, diantaranya adalah Kdenlive, HitFilm Express, Olive, dan lain-lain. Berbicara tentang Adobe Premiere, tentu kita tidak terlepas tentang apa itu editing video. Editing video adalah proses menata gambar hasil shot sehingga mempunyai alur yang nyaman untuk dilihat. Ada beberapa metode editing. Yang pertama adalah film splicing atau penyambungan film. Yang kedua adalah editing tape to tape. Yang ketiga adalah editing digital atau non-linear. Yang keempat adalah live editing. Untuk saat ini metode editing yang paling banyak digunakan adalah metode editing digital atau non-linear. Tahapan dalam proses editing video digital pertama adalah importing, yang kedua adalah cutting, yang ketiga adalah mixing, yang terakhir adalah exporting atau rendering. Selanjutnya dalam proses editing ada yang dikenal dengan istilah transisi. Transisi ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah cut to cut, yang kedua adalah dissolve, yang ketiga adalah transisi white. Oke, selanjutnya kita akan langsung belajar menggunakan Adobe Premiere. Selamat belajar. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Adobe Premiere. Ini adalah tampilan awal ketika kita sudah membuka aplikasi Adobe Premiere. Di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan. Di sebelah kanan ini adalah project Adobe Premiere yang sudah kita buat sebelumnya. Jika kita ingin melanjutkan project yang kita buat sebelumnya, tinggal kita klik salah satu project yang ada di sini. Selanjutnya di sebelah kiri ada beberapa pilihan. Yang pertama new project, ini untuk membuat project baru. Yang kedua open project, ini adalah untuk membuka project Premiere yang tidak terdapat di recent project ini. Selanjutnya new theme project untuk membuat project theme yang baru. Open theme project ini adalah untuk membuka project theme yang sudah kita buat. Oke, kita mulai saja dengan membuat new project. Klik new project. Ini adalah pilihan untuk setting project kita. Pertama, kita rubah namanya di kolom name sesuai dengan keinginan teman-teman atau sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya kasih nama latihan editing Adobe Premiere. Oke, selanjutnya di kolom location ini adalah pilihan untuk tempat penyimpanan folder dari project yang kita buat. Jika kita ingin merubahnya, tinggal klik browse, kita pilih folder yang kita inginkan. Misalkan saya pilih folder ini, lalu pilih choose. Selanjutnya untuk setting yang lain bisa kita abaikan terlebih dahulu. Lalu klik OK. Lalu kita sudah masuk ke dalam Adobe Premiere. Di sini ada beberapa panel yang akan kita gunakan untuk proses editing. Ini adalah project window, tempat di mana kita mengimport semua footage yang akan kita edit. Ini adalah tools yang akan kita gunakan untuk proses editing. Ini adalah timeline, di mana kita akan melakukan proses editing. Di atas ini ada dua monitor. Di sebelah kiri adalah source monitor, fungsinya untuk mempreview atau melihat terlebih dahulu footage yang kita punya. Yang sebelah kanan ini adalah program monitor yang akan menampilkan editing yang kita lakukan di timeline ini.
Tahap pertama untuk melakukan proses editing adalah mengimport footage yang akan kita edit. Untuk mengimport ini ada beberapa cara. Yang pertama, pilih file, import, lalu kita pilih file yang akan kita import. Saya pilih import. Cara kedua adalah di area kosong pada project window ini, saya klik kanan, lalu pilih import. Lalu kita pilih file yang kita inginkan. Lalu cara ketiga, kita double klik di area kosong pada project window ini. Saya klik double, lalu saya pilih file yang akan kita import. Untuk tampilan dari project window ini, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Tampilan yang kita lihat ini adalah list view, bisa kita rubah juga dengan icon view. Jadi kalau icon view, kita bisa melihat thumbnail dari misalkan video, kita bisa lihat thumbnailnya, misalkan image, bisa kita lihat thumbnailnya. Kemudian cara selanjutnya adalah kita masuk ke Finder atau Windows Explorer, lalu kita cari file yang akan kita import, misalkan beberapa file ini, lalu klik drag ke Adobe Premiere di bawah sini, lalu ke Adobe Premiere-nya, lalu diarahkan ke project window. Oke, 3 file ini sudah terimport. Jadi itu beberapa cara untuk mengimport footage atau file ke dalam Adobe Premiere. Nanti teman-teman bisa menggunakan cara manapun sesuai kenyamanan masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan memanage file-file yang sudah kita import ini supaya untuk mempermudah proses editing kita selanjutnya. Misalkan file dengan icon seperti ini adalah file audio. Akan kita kelompokkan menjadi satu kelompok tersendiri. Dengan cara kita seleksi semua file ini, lalu kita drag ke icon ini. Ini adalah icon new bin. Kalau di Windows Explorer atau Finder, ini semacam folder untuk mempermudah pengelompokan file. Lalu bin ini kita rename, tinggal kita klik di tulisan, tinggal kita klik di sini, lalu kita rename. Misalkan saya rename audio, karena ini adalah file-file audio. Klik. Selanjutnya akan kita kelompokkan file-file video. Jadi file dengan icon seperti ini adalah file video. Kita pilih file-file video ini. Di atas ada satu lagi. Kontrol. Oke, sudah kita seleksi semua file video. Lalu kita klik drag ke bin sini. Lalu kita rename video, misalkan. Lalu selanjutnya, dua file ini adalah file image. Kita akan kelompokkan tersendiri. Pilih dua file ini, lalu drag ke icon new bin ini. Jadi cara ini adalah untuk mempermudah proses editing teman-teman nanti selanjutnya. Terutama jika teman-teman mengedit banyak footage. Oke, selanjutnya saya buka di bin video ini, kemudian saya pilih salah satu video ini. Saya klik 2 kali, maka akan muncul di source monitor ini untuk memplay
video di source monitor ini bisa langsung ditekan tombol play ini atau tekan tombol spasi di keyboard. Selanjutnya kalau saya sudah memastikan bahwa video ini yang akan diedit, saya klik drag video ini ke timeline. Otomatis timeline yang tadinya kosong akan terisi timeline baru yang di sini bisa kita lihat ada di bagian atas ada V1, V2, V3. Ini adalah untuk track video 1, 2, 3 dan seterusnya, bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Kemudian di bagian bawah ada A1, A2, A3. Ini adalah track untuk audio 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Tapi untuk defaultnya masing-masing ada 3 track video dan 3 track audio seperti ini. Kemudian di sisi atas timeline ini ada timeline ini ada nama sequence yang sesuai dengan nama file yang tadi kita drag ke timeline ini. Untuk merename sequence ini, kita klik garis ini. Selanjutnya kita pilih Reveal Sequence in Project. Nah, untuk merename-nya tinggal kita klik di sini, terus misal kita beri nama Edit 1, Enter. Nanti otomatis sequence di sini akan berubah nama sesuai dengan yang kita rename tadi ini. Dan selanjutnya video yang tadi kita masukkan ke timeline otomatis akan muncul pada program monitor di sebelah kanan ini. Untuk play bisa kita tekan tombol spasi pada keyboard. Selanjutnya untuk memperbesar tampilan dari footage ini di timeline bisa kita tekan tombol plus di keyboard. Maka tampilan dari timeline ini akan melebar. Tapi ini tidak mempengaruhi durasi dari video yang kita masukkan ke timeline tadi. Untuk zoom out tampilan dari timeline ini, kita tekan tombol minus di keyboard. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang fungsi dari tools di sebelah kiri timeline ini. Tools yang aktif ditunjukkan dengan seperti ini. Tools yang aktif ditunjukkan seperti ini, jadi berwarna biru seperti ini ya. Yang aktif di sini adalah selection tools. Ini fungsinya adalah untuk menseleksi footage yang ada di timeline sini. Selanjutnya di bawahnya ada track select forward tool. Oh ya, untuk selection tool shortcutnya adalah V di keyboard. Untuk track select forward tool adalah A di keyboard. Atau bisa kita klik langsung pada tools ini. Fungsinya ini adalah untuk menseleksi beberapa objek di dalam timeline ini dari mulai di mana posisi keyboard kita letakkan. Jadi seperti ini mudahnya. Misalkan di belakang sini sudah akan saya taruh lagi footage. Selanjutnya misalkan di sini sudah ada background. Maka ketika track select forward tool ini aktif, terus saya klik di sini, maka otomatis semua objek yang ada di sebelah kanan dari kursor ini, ketika saya klik akan terseleksi. Misalkan saya mau geser semua objek yang terseleksi ini, tinggal saya klik, geser. Seperti ini. Kemudian kalau track select forward tool ini aktif dan saya tekan shift, maka yang terseleksi adalah hanya satu track ini ke belakang sana. Dan track di atas dan di bawahnya tidak akan terseleksi. Untuk selanjutnya ini adalah tool Ripple Edit Tool. Ini fungsinya adalah, misalkan saya klik ini, shortcutnya adalah B di keyboard. Fungsinya
Misalkan saya letakkan kursor di antara perpotongan dua klip ini, perpotongan di antara dua footage ini. Selanjutnya saya klik drag ke sebelah kanan seperti ini. Maka footage yang sebelah kanan ini akan berkurang durasinya sesuai dengan yang saya tarik tadi, dan otomatis langsung tidak ada gap antara footage satu dan footage berikutnya. Berbeda misalkan saya undo, berbeda misalkan yang aktif adalah selection tool, kemudian saya klik drag footage ini, maka masih ada gap di sini. Kalau kita menggunakan Ripple Edit Tool, saya undo dulu, saya klik drag, maka otomatis klip yang ini sudah akan berkurang durasinya dan gapnya langsung tertutup seperti ini. Selanjutnya adalah Razor Tool, shortcutnya adalah C di keyboard. Fungsinya adalah untuk memotong bagian klip tertentu tanpa mengurangi durasi dari klip yang dipotong tadi. Misalkan saya klik di sini, maka footage ini akan terbagi menjadi dua dan durasinya masih utuh. Nah, misalkan kalau klip ini akan saya hilangkan bagian depannya, saya klik selection tool, klik di sini, lalu delete seperti ini. Itu fungsi dari Razor Tool. Kalau Razor Tool ini masih aktif, saya klik di bagian manapun, maka akan membentuk segmen-segmen seperti ini. Saya undo dulu. Selanjutnya adalah Slip Tool. Slip Tool ini fungsinya adalah, misalkan klip ini sudah saya potong, misalkan footage ini sudah saya potong, dan bagian yang tersisa adalah ini. Ketika saya menggunakan Slip Tool ini, saya klik drag ke sebelah kanan, maka durasi dari klip ini akan tetap sama, tapi part yang terlihat di sini akan berubah ke yang bagian awalnya. Oh ya, tadi kalau misalkan kita memotong klip menggunakan Razor Tool atau Selection Tool masih menyisakan gap, misalkan saya klik di sini, saya klik di sini, selanjutnya saya hapus di sini, masih ada gap. Ketika ingin menghilangkan gap ini, tinggal klik di sini, tekan delete, atau klik di bagian yang kosong, klik kanan, Ripple delete, seperti itu. Selanjutnya adalah Pen Tool, shortcutnya adalah P di keyboard. Fungsinya adalah untuk membuat keyframe di timeline sini. Misalkan saya lebarkan tampilan track audio ini, maka akan muncul garis putih seperti ini. Ketika saya klik di garis putih ini, maka akan muncul titik-titik seperti ini. Fungsi dari timeline apa? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, saya undo dulu. Selanjutnya adalah Hand Tool. Shortcutnya adalah H di keyboard. Fungsinya adalah untuk menggeser bagian tertentu pada timeline. Selanjutnya adalah Type Tool, shortcutnya adalah T di keyboard. Fungsinya adalah untuk membuat teks pada video yang kita edit. Misalkan saya klik di monitor sini, selanjutnya saya ketik seperti ini. Misalkan saya ingin memindah teks ini, kita pilih Selection Tool, baru kita geser. Seperti itu. Oke, ini adalah fungsi dari tool yang di sebelah sini. Selanjutnya kita kembali ke timeline sini. Kalau kita perhatikan di timeline sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam editing. Di bagian track video ada gambar mata seperti ini. Fungsinya adalah untuk menyembunyikan track tertentu pada timeline. Jadi misalkan teks tadi yang sudah saya buat berada di track video 2, kemudian saya
klik gambar mata ini, maka akan tidak terlihat teks yang ada di sini. Sebenarnya teks ini masih ada, hanya dia disembunyikan ketika gambar mata ini saya klik, kemudian akan muncul gambar mata ini dicoret seperti ini. Nah, saya klik lagi, maka akan terlihat lagi. Selanjutnya di track audio ini ada M dan S seperti ini. M ini fungsinya adalah untuk mute audio pada track tertentu. Misalkan ini saya klik mute, maka audio pada track ini akan hilang. Sementara S ini fungsinya solo track. Jadi misalkan saya masukkan background seperti ini ya. Kalau saya mute, maka yang terdengar adalah hanya background-nya. Sementara kalau saya solo, saya aktifkan solo di track audio 1 ini, maka yang terdengar adalah track di audio 1 ini. Misalkan nanti di bawah masih ada track audio lain, maka yang terdengar hanya audio dari track A1 ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cutting atau cara memotong klip di Adobe Premiere. Ada beberapa cara untuk memotong klip di Adobe Premiere. Yang pertama menggunakan Selection Tool. Jadi Selection Tool saya aktifkan, kemudian saya klik drag bagian ini, maka bagian depan ini akan terpotong, atau bagian ini maka akan terpotong. Cara kedua adalah menggunakan Razor Tool, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan saya Razor Tool bagian sini, kemudian bagian sini, kemudian Selection Tool, klik di bagian sini, dan delete, maka bagian tengah ini akan terpotong. Kelebihan dari menggunakan Razor Tool ini adalah kita bisa memotong di bagian manapun dari klip yang kita punya. Sementara kalau kita menggunakan Selection Tool, kita hanya bisa memotong di bagian depan dan belakang dari klip yang ada. Selanjutnya menggunakan Ripple Edit Tool. Misalkan di sini ada 2 klip di timeline. Ketika saya klik drag klip yang pertama ini, saya tarik ke kiri, maka otomatis klip yang kiri ini akan terpotong dan klip yang di belakangnya akan tetap menempel. Sebaliknya juga ketika saya klik drag ke bagian kanan sini, maka otomatis bagian yang kanan ini terpotong dan gap di sini tidak ada. Itu beberapa cara untuk memotong klip di Adobe Premiere. Nanti penggunaannya bisa menyesuaikan kebutuhan pada waktu editing. Cara selanjutnya untuk memotong klip di Adobe Premiere, misalkan akan saya potong bagian depan dari klip kedua ini, saya taruh playhead di sebelah sini. Saya pencet tombol Q di keyboard, maka otomatis bagian depan dari klip kedua ini akan terpotong dan langsung menempel ke klip di bagian depannya. Tapi shortcut key pada keyboard ini hanya bisa digunakan untuk memotong bagian kiri dari klip ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang transisi di Adobe Premiere. Akan saya masukkan klip ini di bagian belakang sini. Kemudian saya potong bagian depan sini sedikit, dan saya potong lagi di bagian belakang sini juga, dan gap ini saya hilangkan. Ketika saya ingin memasukkan transisi di antara video ini dan klip ini, maka saya masuk ke panel sini, terus saya pilih efek. Di bagian efek ini saya pilih video transition. Di sini ada beberapa pilihan transisi yang bisa kita masukkan di dalam perpotongan klip ini. Misalkan saya gunakan dissolve,
cross dissolve. Caranya adalah klik transisi yang kita inginkan, hanya klik drag ke perpotongan dua klip ini, maka akan jadi seperti ini. Transisi dissolve. Untuk mengatur durasi dari transisi ini, jadi tool yang aktif adalah selection tool, kemudian klik di transisinya, kemudian kita tarik ke bagian kiri atau kanan. Ini transisinya akan menjadi lebih. Di sini ada banyak transisi yang bisa, di sini ada banyak pilihan transisi yang bisa teman-teman gunakan. Silakan kalian eksplorasi masing-masing sesuai dengan kebutuhan ketika editing nanti. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat teks di Adobe Premiere. Cara pertama adalah melalui file, new, pilih legacy title. Di sini ada pilihan nama teks yang akan kita masukkan. Ini adalah hanya nama file dari teks, bukan isi dari teks yang akan kita buat. Misalkan saya isi teks 1, lalu klik OK. Saya geser dulu ini. Ini adalah window text editor, dan nanti otomatis di project window akan terdapat satu file teks baru di sini. Karena tadi bin video ini terbuka, maka dia akan masuk ke dalam bin video ini. Misalkan saya akan memindahkan ke bagian luar, tinggal kita klik drag ke bagian luar, klik drag ke bawah sini, maka dia akan berada di bagian luar dari bin sini. Kemudian ini adalah window text editor, di mana kita akan mengatur teks yang akan kita buat. Di sini ada beberapa tool. Secara default yang aktif adalah type tool ini. Ketika saya akan memasukkan teks di sini, klik. Misalkan kalau kita ingin merubah posisi dari tag ini, klik selection tool, tinggal kita geser. Di sini ada pengaturan font yang akan kita gunakan. Misalkan fontnya akan saya rubah seperti ini misalkan, dan type-nya reguler. Kemudian di bagian sini adalah untuk font size-nya. Default-nya adalah 100. Ketika kita rubah misalkan 75, akan menjadi lebih kecil. Bisa juga kita merubah font size ini dengan klik drag di bagian angka sini. Kalau kita klik drag ke kanan, maka font size-nya akan membesar. Kalau kita klik drag ke kiri, maka font size-nya akan mengecil. Selanjutnya ini adalah kerning. Jadi ini adalah mengatur jarak antar huruf dari teks yang kita punya. Seperti ini. Oke, kita kasih 0 saja untuk kerningnya. Ini adalah leading, berfungsi untuk mengatur jarak dari, misalkan teks yang kita punya ada 2 baris atau lebih. Dan ini adalah pilihan alignment-nya, ada left, center, dan right alignment. Selanjutnya ini ada gambar mata seperti ini. Ketika ini aktif, maka background dari video yang ada di timeline akan muncul di sini. Ketika kita nonaktifkan ini, maka background dari video akan hilang. Kemudian di bagian kanan ini ada beberapa pengaturan lagi. Ada opacity, ini adalah untuk mengatur opacity, transparansi. Kemudian position untuk X kanan kiri, Y atas bawah. Ini untuk width dan height-nya. Jadi kalau kita ini atur satu persatu, maka akan seperti ini. Kita kembalikan lagi. Ini untuk rotation. Ini juga ada pengaturan font lagi di sini. Jadi kita bisa merubah font di sini atau di atas sini. Kemudian ini juga sama, ada font size, leading, kerning, dan lain-lain.
Kalau kita ingin merubah warna dari teks ini, kita klik warna putih ini, misalkan kita rubah seperti ini misalkan. Nah, ini tidak terlihat. Kita cerahkan lagi. Kemudian ini adalah pengaturan stroke atau outline. Jadi bisa diatur outer stroke. Misalkan kita ingin membuat outline pada teksnya, warnanya hitam misalkan, terus ukuran stroke-nya seberapa, seperti ini. Ini ada shadow dan lain-lain kalau kita butuhkan. Ini ada shadow kalau kita ingin membuat shadow dari teks yang kita punya. Oke, kita close dulu text editor ini. Selanjutnya di project window otomatis akan muncul teks 1 seperti ini. Teks ini belum masuk ke timeline sini. Jadi untuk memasukkan ke timeline sama, tinggal klik drag ke timeline. Misalkan saya taruh di track video 2 seperti ini. Ketika teman-teman memasukkan footage baru ke timeline, jangan sampai menimpa footage yang lama, karena nanti footage yang lama akan hilang tertimpa oleh footage yang baru. Jadi ini saya masukkan ke track video 2 misalkan. Track video 2 di bagian depan sini misalkan. Teks ini ingin saya potong di sini. Oh ya, ketika teman-teman ingin mengarahkan playhead ini presisi pada perpotongan antar video, kalian bisa sambil memencet shift, kemudian playhead ini kita tarik. Nanti dia akan snap ke perpotongan dari video, perpotongan dari klip yang ada di sini. Kemudian saya potong teks ini di sini misalkan, dan saya hilangkan bagian belakang sini. Akan muncul seperti ini. Misalkan saya ingin merubah teks ini, ingin mengedit teks ini, tinggal klik 2 kali pada teks ini, lalu akan muncul lagi teks editor di sini. Misalkan saya taruh teksnya di sini, terus saya rubah warnanya ke putih saja misalkan, bisa biar lebih terbaca. Kemudian font size-nya akan saya kecilkan sedikit, seperti ini misalkan. Nah, saya tutup lagi teks editor ini. Nah, maka akan seperti ini. Ini juga bisa kita kasih transisi. Misalkan saya masuk ke efek. Misalkan saya kasih dissolve di bagian depan dan belakang dari teks ini. Bagian depan saya kasih transisi, di bagian belakang saya juga kasih transisi, maka munculnya akan menjadi lebih soft seperti ini. Bagaimana kalau misalkan teks ini ingin saya taruh di bagian depan dan sebelum video ini mulai? Caranya bisa kita gunakan selection tool, kemudian saya klik drag blok video ini semuanya, kemudian saya tarik ke kanan. Kemudian teks ini saya masukkan ke track video 1 dan gap ini saya hilangkan. Maka akan jadi seperti ini. Atau bisa juga saya undo dulu, teman-teman menggunakan track select forward tool atau A di keyboard, dan saya
Kemudian saya tekan shift, saya klik track ini dan saya geser ke kanan. Selanjutnya teks ini saya masukkan ke track video 1. Hasilnya akan sama. Oke, sampai di sini materi untuk pertemuan pertama kita kali ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.